Bab 779. Bukankah hanya memeluk saja? Ketika Golden Ye pulang ke perusahaan dan melewati ruang sekretaris, ia tiba-tiba mendengar sebuah suara dari dalam sana. Setelah didengar dengan baik-baik, suara itu adalah suara milik asistennya. Mengapa ia berteriak dengan begitu panik? Apakah ada sesuatu yang terjadi? Golden Ye mengerut alis dan mendorong pintu masuk ke dalam. Setelah melihat sekitar, ruang sekretaris ini hanya terdapat Audrey Han seorang yang berbaring di atas sofa. Suara tadi pun dikeluarkan olehnya. Langkah kaki Golden Ye berjalan ke arah Audrey Han dengan tak terkendali, bahkan ia sendiri juga tidak mengerti mengapa ia mau menghampirinya. Tiba di dekatnya, Golden Ye dapat melihat alis Audrey Han yang berkerut erat. Kening putihnya pun mengeluarkan keringat dingin dan membasahkan beberapa helai rambut hitam di sisi keningnya. Sedangkan bibir merah mudanya itu terbuka dan tertutup di tengah udara dengan raut wajah yang sangat menderita. Apakah ia bermimpi buruk? Golden Ye mengulur ujung jarinya, lalu membungkuk tubuhnya dan membantunya menyingkirkan rambutnya yang basah. Jangan kembali. Audrey Han yang bermimpi buruk tiba-tiba berteriak dan mengejutkan Golden Ye yang berada di dekatnya. Ia dapat melihat raut wajah Audrey Han yang tampak kurang baik, dan deru nafasnya yang menjadi semakin mendesak, serta ujung matanya yang mengeluarkan air mata. Untuk tampangnya yang menderita ini, Golden Ye pernah menemuinya. Kali pertama saat ia bertemu dengan dirinya, tampangnya juga menderita seperti sekarang ini. Kemudian ia berlari ke arahnya dengan khawatir. Pada akhirnya, saat ia dibawa pergi, raut wajahnya pun sama persis seperti sekarang ini. Air mata meluncur mengikuti ujung matanya dan terjatuh di atas sofa, yang sama seperti menghantam hati Golden Ye. Ketika kerutan alisnya menjadi semakin dalam, wanita yang terbaring di atas sofa pun tiba-tiba berteriak kencang dan langsung membuka matanya. Dan Golden Ye juga masih membungkuk di sana. Mereka berdua pun menatap satu sama lain, tanpa aba-aba sama sekali. Golden Ye. Ia mengulum bibir tipisnya, dan baru saja ingin menegakkan tubuh, namun wanita itu malah mengulur kedua tangannya dan memeluk lehernya erat. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Aku sudah tahu kalau kamu tidak akan meninggalkan aku sendirian. Di dalam mimpi buruk tadi, Audrey Han ingin pergi menolong Golden Ye, tapi entah bagaimanapun dirinya mendekat, dirinya tidak dapat menggapainya sama sekali. Ia hanya bisa menatapnya yang terus terjatuh dan terjatuh, sedangkan dirinya malah tidak bisa melakukan apapun, meski ia merasa sangat khawatir. Pada akhirnya, ketika ia membuka mata, ia pun langsung melihat Golden Ye yang berdiri hidup-hidup di hadapannya, jadi Audrey Han pun langsung memeluknya begitu saja. Seperti ada semacam rasa sayang setelah ia mendapatkan kembali sesuatu yang pernah hilang. Tapi Golden Ye yang dipeluknya tidak memikirkan hal yang sama dengannya. Ia berkerut alis, sambil mendengar kata-kata yang digumam Audrey Han dengan kerutan alisnya yang semakin erat. Wanita ini sepertinya menganggap dirinya sebagai orang lain. Kalau tidak, dari mana ia memiliki keberanian seperti ini untuk memeluk dirinya? Apalagi ia juga mengatakan kata-kata yang tidak jelas seperti itu. Sebuah amarah yang tidak jelas memenuhi hatinya. Golden Ye pun menggenggam lengannya yang kurus dan menariknya pergi, namun Audrey Han malah semakin erat memeluknya. Jangan dorong aku, kamu jangan tinggalkan aku lagi sendirian. Golden Ye. Sialan. Ia benar-benar menganggap dirinya sebagai orang lain. Apakah orang lain ini adalah orang yang ia salah kira sebelumnya? Hati Golden Ye makin merasa tidak nyaman, lalu ia mengeluarkan sedikit tenaga, sehingga Audrey Han dapat mendorongnya pergi dengan tidak rela. Ujung matanya masih berair, sepasang matanya sangat indah, namun raut wajahnya malah tampak sangat pucat seperti sedang sakit parah. Golden Ye tertawa sinis, kamu anggap diriku siapa? Audrey Han memandangnya kaget. Ia menyipitkan mata, sambil memancarkan aura mematikan yang bahaya dan mengerikan.
Audrey Han gemetar pelan, dan perlahan-lahan tersadar kembali. Orang di depan matanya ini benar-benar ada, namun Golden Ye yang sekarang sudah kehilangan ingatan, dan tidak mengenal dirinya sama sekali. Akan tetapi dirinya malah tidak menjaga sikapnya tadi. Hingga sini, Audrey Han buru-buru mengulur tangan menyeka air matanya dan meminta maaf kepada Golden Ye. Maaf, Cheo. Tampangnya yang kaget dan merasa bersalah ini membuat Golden Ye semakin yakin akan tebakannya. Nyatanya ia benar-benar salah mengira dirinya, bukan? Kalau tidak, mengapa ia memiliki reaksi seperti ini dan tampangnya yang begitu sedih? Golden Ye menarik sudut bibirnya ke atas dan tertawa sinis. Untuk apa meminta maaf? Apakah kamu meminta maaf karena tiba-tiba memelukku? Atau meminta maaf karena kamu salah mengira diriku? Audrey Han memandangnya terkejut. Ia bisa merasakan kekesalan dari aura dan tatapan Golden Ye, reaksi pertamanya pun merasa. Golden Ye sedang merasa kesal kepada dirinya karena sudah memeluknya tadi. Audrey Han menggigit bibir bagian bawahnya, maaf, aku benar-benar tidak sengaja melakukannya. Ia hanya membuat sebuah mimpi buruk dan merasa ketakutan, alhasil ketika ia terbangun, ia pun langsung memandang orang yang berada di dalam mimpinya itu tengah berdiri di hadapannya, jadi ia tidak dapat berpikir jernih dan langsung memeluknya, tanpa ragu sama sekali. Sekarang ia juga baru perlahan-lahan tersadar kembali. Jika dirinya tahu ia akan begitu kesal, dirinya pasti tidak akan melakukan itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mengapa ia bisa berada di ruang sekretaris? Hingga sini, tatapan Audrey Han menjadi sedikit kebingungan. CEO, mengapa Anda bisa berada di sini? Golden Ye. Awalnya hatinya merasa sangat tidak senang akan kejadian tadi, tapi setelah ditanyanya seperti ini, Golden Ye malah merasa sedikit malu. Apakah ia boleh mengatakan dirinya datang kemari, karena mendengar suara teriakannya yang tengah bermimpi buruk? Tentu saja tidak. Ia mengulum bibir tipisnya dan memandangnya dengan pandangan dingin. Tatapannya yang seperti ini membuat orang mati rasa, bahkan Audrey Han yang duduk di sana juga dapat merasakan punggung belakangnya yang merinding. Sepertinya ia benar-benar sangat kesal. Audrey Han merunduk, sembari menggigit bibir merah mudanya. Maaf, aku tahu tindakanku tadi membuat Anda sangat kesal, tapi aku benar-benar tidak sengaja, aku hanya lagi bermimpi buruk, jadi bisa. Ia tidak dapat melanjutkannya lagi. Suara bicaranya menjadi semakin kecil, kepalanya juga merunduk semakin rendah. Melihat tampangnya ini, hati Golden Ye merasa semakin kacau, kemudian ia berdiri dan menegakkan tubuh. Kamu yang bermimpi buruk, ada hubungan apa denganku? Audrey Han langsung mengangkat kepalanya. Sepertinya ia benar-benar sangat kesal, Audrey Han pun tidak tahu apa lagi yang harus ia katakan, dan hanya bisa menggigit bibir bagian bawahnya, berdiam di sana. Suasana ruang sekretaris tiba-tiba menjadi hening. Ketika Golden Ye berbalik badan dan bersiap-siap mau meninggalkan tempat itu, Audrey Han tidak tahan untuk mengangkat kepala dan memanggilnya. Kaki panjang Golden Ye berhenti sesaat, namun ia tidak menoleh balik, malah bersuara bertanya, masih ada urusan lagi. Audrey Han, untuk kejadian kemarin malam, terima kasih. Golden Ye tertawa dan berbicara dengan nada dingin. Tidak perlu. Kalau kamu tidak dibawa George Kiao ke sana, aku juga tidak akan pergi menyelamatkanmu. Ucapan yang begitu langsung membuat wajah Audrey Han terasa panas. Ia masih tidak menyerah dan lanjut berkata, kalaupun seperti itu, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Hanya saja ia tidak perlu menanyakan lagi pertanyaan bodoh seperti mengapa kemarin malam kamu mau datang menyelamatkan aku. Tidak ada lagi. Hah? Audrey Han terdiam sesaat dan tiba-tiba teringat akan sesuatu, lalu lanjut berkata lagi, dan juga, jas Anda akan aku kirim ke tempat cuci dan akan aku kembalikan setelah selesai disetrika. Golden Ye. Tubuh tegapnya masih setia berdiri di sana. Beberapa saat kemudian,
ia baru membuka mulut berbicara, apakah kamu tidak tahu kalau aku ada fobia terhadap sesuatu yang kotor? Tahu. Kalau tahu, buang saja jas itu, untuk apa kamu mengembalikannya kepadaku? Usai berbicara, ia tidak memberi kesempatan lagi kepada Audrey Han, dan berlangkah besar meninggalkan ruang sekretaris. Audrey Han sendiri membengong duduk di atas sofa. Ia bukan tidak menyadarinya, dibanding dengan kemarin malam, emosinya itu jelas sekali ada perubahan yang besar. Jangan-jangan dikarenakan dirinya yang tidak sengaja memeluknya. Bersambung.